Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kibran Ayo Mitsubi dengan NPM B1025090. Kali ini saya akan membuat video tentang apa saja sih yang telah saya pelajari di kriminologi selama di semester 2 ini, dan apa sih alasan kenapa kriminologi itu harus dipelajari di Fakultas Hukum. Oke, pertama-tama kita mulai. Jadi kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan, serta cara penanggulangannya. Dalam kriminologi terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan penyebab seseorang itu melakukan tindak pidana. Pertama, ada teori biologi kriminal. Jadi teori biologi kriminal ini, teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor biologis atau fisik seseorang. Tokoh dari teori biologi ini adalah Carrasco Lombroso, yang berpendapat bahwa penjahat itu memiliki bakat sejak lahir dan dapat dilihat dari ciri fisik tertentu. Namun, teori ini banyak dikritik karena tidak semua orang yang memiliki ciri-ciri tersebut bisa menjadi seorang penjahat. Lalu kedua ada teori psikologi kriminal. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kejahatan itu dapat disebabkan oleh gangguan kejiwaan, tekanan mental, frustasi, atau kepribadian tertentu. Contohnya seperti psikosis, neurosis, dan gangguan emosional yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang hingga melakukan tindak kejahatan. Ketiga, ada teori sosiologi kriminal. Jadi teori ini melihat bahwa lingkungan sosial sangat mempengaruhi munculnya kejahatan. Faktor seperti kemiskinan, pengangguran, pergaulan, konflik budaya, urbanisasi, dan lingkungan yang buruk dapat mendorong seseorang melakukan pelanggaran hukum. Nah, selain itu ada juga teori differential association dari Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku jahat yang dipelajari melalui pergaulan dan orang lain, artinya seseorang bisa menjadi jahat karena sering berinteraksi dengan kelompok yang mendukung perilaku kriminal. Kemudian ada juga teori anomi dari Robert Camerton. Jadi teori ini menjelaskan bahwa kejahatan itu muncul karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan hidup masyarakat dengan cara yang benar untuk mencapainya. Akibatnya sebagian orang memilih jalan yang salah seperti korupsi, pencurian, atau penipuan demi mencapai kesuksesan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teori setelah tahun 60-an. Ada teori labeling, yang mana teori labeling ini menjelaskan bahwa seseorang itu bisa dicap menjadi penjahat karena diberi label negatif oleh masyarakat. Label tersebut dapat mempengaruhi perilaku seseorang hingga akhirnya benar-benar melakukan penyimpangan. Lalu teori selanjutnya ada teori konflik. Jadi teori ini berasumsi bahwa masyarakat berada dalam keadaan konflik atau ketegangan abadi akibat perebutan sumber daya yang terbatas. Tatanan sosial tidak tercipta karena kesepakatan bersama, melainkan karena adanya dominasi oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Selanjutnya dan terakhir ada teori kontrol sosial, yang mana teori ini berpendapat bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus. Nah, selanjutnya ada kejahatan korporasi. Jadi kejahatan korporasi ini adalah tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan atas nama suatu badan hukum. Selanjutnya ada juga teori ini, viktimologi. Jadi viktimologi ini adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak psikologis, sosial, dan hukum yang dialami korban. Nah, yang terakhir, kenapa sih kita itu belajar kriminologi di Fakultas Hukum? Jadi belajar kriminologi di Fakultas Hukum itu memberikan pemahaman holistik tentang kejahatan dari akar penyebab hingga penegakannya. Ini menjembatani teori perilaku sosial dengan hukum positif, menghasilkan lulusan yang tidak hanya tahu aturan tetapi juga mampu merumuskan kebijakan pencegahan, rehabilitasi pelaku, atau perlindungan korban. Oke guys, terima kasih buat sekian dari saya. Terima kasih banyak menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Dah.